Apa nak? Coba dosa dunia ini ya. Iya ya, paling tampan kamu enggak itu. Halo saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Hari-hari ini ada satu kehebohan kecil di dunia maya, yaitu berita tentang Deddy Corbuzier yang ditinggalkan oleh follower gara-gara ia mewawancarai dalam podcastnya pada seorang LGBT. Saya bacakan saja berita dari CNBC. Begini. Deddy Corbuzier akhirnya menghapus video viralnya yang menuai kontroversi di kalangan warganet. Langkah ini dilakukan setelah tagar Unscribe Podcast Corbuzier menjadi trending topik di Twitter yang membuat dia kehilangan sedikitnya 100.000 subscriber di YouTube dan jutaan followers di Instagram. Video yang dihapus adalah salah satu episode podcast Close the Door yang mengundang pasangan gay sebagai narasumber. Adapun tamu dalam podcast Deddy Corbuzier yang menuai kontroversi tersebut adalah Ragil Mahardika, seorang pria asal Indonesia dengan orientasi seksual gay. Menyadari sulitnya bisa menjalani hidup normal sebagai gay di Indonesia, Ragil akhirnya pindah ke Jerman dan menikah dengan seorang pria di sana. Cerita Ragil dan pasangannya yang dibagikan lewat podcast Deddy dinilai mempromosikan LGBT Indonesia. Karena itu, banyak pihak yang akhirnya menyerukan untuk unsubscribe podcast Deddy Corbuzier. Dalam sebuah postingan, Deddy mengatakan bahwa sejak awal tidak mendukung LGBT. Namun, dia menghormati mereka sebagai sesama umat manusia. Clear ya pandangannya. Dia tidak mendukung gerakan LGBT, tetapi menghormatinya sebagai sesama umat manusia. Ini perlu menjadi catatan, pandangan yang lurus. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita, dan saya pribadi merasa tidak berhak menjudge mereka. Sangat clear, saya senang dengan ungkapan ini. Hanya membuka fakta bahwa kasus itu ada di sekitar kita dan jangan pernah menjudge mereka. Sekali lagi mohon maaf buat semua pihak yang terimbas akan hal ini, termasuk mereka. I am taking down my video, but I still believe they are human. Hope they will find a better way. Pandangan yang lurus, yang jernih. I still believe they are human. Hope they will find a better way. Mudah-mudahan mereka dengan keadaannya yang seperti itu sungguh boleh hidup normal seperti yang lain dengan hak dan kewajibannya. Oke, lalu kemudian atas berita itu banyak orang yang bertanya kepada saya tentang Romo itu LGBT apa? LGBT itu kecenderungan orientasi seksual yang tidak biasa, yaitu menjadi lesbian, gay, biseksual, transgender atau transasterik. Itu. Nah, bagaimana kita memandang tentang mereka yang nyatanya adalah golongan itu? Entah sengaja, entah tidak. Suatu saat saya juga diundang untuk suatu universitas Katolik untuk dalam seminar LGBT dan saya diminta untuk memberi pandangan gereja tentang itu. Maka saya hanya ingin membacakan apa yang pernah saya tulis dan ada juga seingat saya di YouTube saya beberapa tahun, mungkin 2 tahun yang lalu.
begini. Saya pertama mengutip Injil Lukas bab 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 1. Fakta LGBT. Setidaknya dalam 2 dekade terakhir ini muncul fenomena lesbian, gay, biseksual, transasterik yang semakin mengemuka. Keberadaan mereka sudah sepanjang masa, tetapi mengemuka dua dekade terakhir ini, menunjukkan eksistensinya, bahkan tuntutan untuk memperoleh persamaan hak dan keadilan. Orang sudah tidak malu-malu lagi untuk menyatakan bahwa dirinya adalah seorang lesbian, gay, biseksual, atau transasterik. Bahkan yang paling menghebohkan akhir-akhir ini, mereka menghendaki hak yang sama dalam lembaga perkawinan. Di belasan negara dunia, pernikahan antar sejenis telah dilegalkan. Negara-negara tersebut antara lain Belanda sejak 1996, Spanyol sejak 2005, Afrika Selatan sejak 2006, Meksiko sejak 2009, dan Amerika Serikat sejak 2015 yang lalu. 2. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita, penderek dalam Gusti Yesus. 2. Penyimpangan yang perlu dikasihani. Keinginan dan ketertarikan homoseksual itu sendiri belum tentu mengakibatkan dosa. Ingat, keinginan dan ketertarikan homoseksual itu sendiri belum tentu mengakibatkan dosa. Mereka ini dikategorikan sebagai menyimpang, bias. Baru menjadi dosa kalau itu menjadi praktek, apalagi menjadi habitus yang permanen. Menjadi dosa kalau itu dipraktekkan dan menjadi habit yang permanen. Berpasangan dan hidup bersama seperti suami istri. Karena itu, sekalipun gereja menentang dengan tegas usaha-usaha untuk mensahkan perilaku seksual sesama jenis kelamin, namun juga menekankan sikap hormat dan cinta kasih kepada mereka yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis. Gereja menentang dengan tegas usaha mensahkan perilaku itu, tetapi sekaligus juga berbelas kasihan, hormat dan cinta kasih pada mereka yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis. Mereka pun given. Gereja Katolik menentang segala bentuk penganiayaan dan kekerasan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transseksual. Kalau Anda membuli, menghina, mengejek, menganiaya kaum itu tidak sepandangan dengan gereja. Jumlah pria dan wanita yang memiliki kecenderungan homoseksual yang tersimpan di bagian dirinya yang terdalam bukanlah sesuatu yang sepele. Kecenderungan ini yang secara jujur merupakan suatu penyimpangan, merupakan suatu cobaan berat bagi mereka, kebanyakan dari mereka. Jangan dikira bahwa mereka pun menghendaki itu, tetapi menemukan kenyataan diri yang seperti itu dan betapa tidak mudah dan menjadi perjuangan berat untuk keluar dari penyimpangan, karena dia pada dasarnya seperti itu, bukan taken. Nah, terus kecenderungan ini yang secara jujur merupakan suatu penyimpangan, merupakan suatu cobaan berat bagi kebanyakan dari mereka. Mereka harus menerima dengan rasa hormat
kasih, dan dengan kepekaan perasaan. Setiap tanda diskriminasi yang tidak adil dalam hubungannya dengan mereka harus dihindari. Ini pandangan kita. Setiap diskriminasi yang tidak adil dalam hubungannya dengan mereka harus dihindari. Mereka dipanggil untuk memenuhi keinginan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka dipanggil untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup mereka dalam keterbatasan, dalam keadaan menyimpang itu. Dan apabila mereka adalah umat Kristiani, untuk bersatu di dalam pengorbanan Kristus, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi karena kondisi mereka. Jadi kalau mereka itu ternyata Kristiani, mereka tidak didorong bahkan mengekang kecenderungan-kecenderungan untuk menjadikan itu praktis dan itu berarti dosa, tetapi menganggap itu sebagai mengambil bagian dari perjuangan untuk memikul salib Tuhan. Kesulitan-kesulitan mereka dipersembahkan untuk pengorbanan kepada Kristus yang memanggul salib, mengorbankan diri sampai wafat. Sangat luar biasa ya cara memandangnya. Dan itu ada dalam Katekismus Gereja artikel 2356. Kemudian anjuran gereja. Ketiga, anjuran gereja kepada kaum homoseksual, namun secara lebih konkret kepada kaum LGBT, Gereja Katolik memberikan anjuran sebagai berikut. Kaum homoseksual dipanggil untuk hidup murni menahan nafsu. Dengan kemampuan untuk mampu mengendalikan diri sendiri, yang mengajarkan mereka kebebasan dalam diri mereka sendiri. Dengan kadang-kadang didukung oleh persahabatan yang tanpa pamrih, dan doa dan karunia ilahi, oleh doa dan karunia ilahi, mereka bisa dan seharusnya secara bertahap dan pasti mendekati menjadi seorang Kristiani yang sempurna. Saudari-saudara, bahkan kalau seseorang itu menyandang kelainan seksual yang seperti ini, bisa dipakai menjadi kesempatan untuk menyucikan diri, menyempurnakan diri dengan menahan nafsu, mengendalikan diri, dan menumbuhkan relasi-relasi yang sehat tanpa pamrih. Dan roh Allah, karunia ilahi akan diberikan untuk kekuatan persembahan hidup mereka. Hebat kan? Ayo. Ini adalah nasihat khas Gereja Katolik yang menganggap panggilan untuk hidup murni, menahan nafsu sebagai panggilan seluruh umat sesuai dengan tahapan dalam hidup mereka. Jadi setiap orang Kristiani dipanggil untuk melakukan hidup murni dan menahan nafsu. Dan bahkan anjuran ugahari, pantang dan puasa, menahan nafsu, mempersembahkan hidup selibat kepada Allah, memiliki nilai yang sangat tinggi dalam iman Katolik. Ingat, ada cara hidup dalam iman Katolik, yaitu menjadi seorang biarawan atau imam yang diantaranya adalah memang hidup selibat. Itulah pula yang bahkan diwajibkan kepada religius, imam, dan banyak awam menghayatinya. Mudah-mudahan dengan keterangan ini Anda tidak gelisah dan tidak perlu bereaksi berlebihan tentang isu LGBT. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.